Ya, Mitra Audio, selamat datang bersama Anton Mitra AK. Pada video kali ini saya akan memberikan sharing untuk pembuatan terminal konektor RCA untuk kabel interkoneksi antar perangkat. Konektor yang saya gunakan adalah jenis RCA. Ini menggunakan tembaga bahannya, jadi akan lebih baik. Warnanya agak gelap karena menggunakan tembaga. Jadi 4 konektor ini, 2 warna merah indikasi warna, 2 warna hitam. Nanti akan terpasang stereo seperti ini. Ya. Nanti akan terpasang seperti ini. Jadi ada 2 ujungnya, input dan outputnya RCA, nanti terpasang seperti ini. Nah, cara pembuatannya agar aman dan sempurna untuk interkoneksi antar perangkat, maka harus kita buat serapih mungkin dan sekuat mungkin, karena interkoneksi ini biasanya sering dicabut dan dipasang. Material yang saya gunakan kabel RCA isi 1 single core kali 2, berarti 2 kali single core. Ini kabelnya seperti ini. Bisa rekan-rekan lihat pada video-video sebelumnya, yaitu jenis-jenis kabel untuk interface koneksi dengan perangkat atau equipment sound system. Material selanjutnya adalah heatsink cable. Ya, Mitra Audio, saya akan mengupas dengan mengukur kebutuhan dari kabel. Ya, saya ukur sepertinya tidak terlalu panjang untuk kupasannya, hanya sekitar 1 cm. Kita berikan tanda dulu sekitar 1 cm ini, atau kita bisa membuatnya lebih, nanti bisa memotong pada ujung dari konektor. Kita lihat, jangan sampai kabel ground itu terkupas atau terpotong. Oke, kita pasang, kita kupas dulu. Ya, jadi cukup memberikan tanda saja agar kabel ground tidak terkupas seperti ini. Kita lihat ya, setelah terbelah, kita harus membelahnya dulu. Oke, apabila kita terlalu dalam pada saat memotong, maka kabel ground atau kabel inti atau kabel core-nya akan ikut terpotong. Ya, di sini sudah terdapat tanda ini. Ya, jadi aman. Karena biasanya yang sering terkena kupasan atau potongan ada di pangkal sini pada saat kita memotong. Kemudian sisi sebelahnya kita ukur sama saja, sekian ya. Secukupnya kita memberi tanda supaya kabel ground tidak terpotong. Oke, nah, kita tanpa mengupas atau membelah juga bisa seperti ini, tapi perlu diperhatikan jangan sampai ujung pangkal dari titik kupas terpotong. Ya, Mitra Audio. Baik, kita keluarkan, kita buka untuk kabel groundnya, kita pisahkan. Ya, kemudian kita lilit kabel ground 1
waktunya juga kita lihat. Jadi kabel head dual single core ini ada 2 warna. Kemudian kita ukur, karena terminal konektornya warna merah, saya akan gunakan kabel merah supaya ada keserasian saja. Jadi pada saat maintenance kita juga mudah. Oke, dikupas saja panjang, kita ukur sisi pemasangan kurang lebih sekian. Jadi saya harus memotong kurang lebih di atasnya ya. Ini saya kupas. Oke, kalau diperhatikan seperti ini mitra audio ya. Oke, saya akan menyiapkan kabel headnya yang akan dipasang. Kita perlebar dulu sedikit karena nanti pada saat pemasangan juga akan butuh lebih lebar. Jadi kita pasang dulu, kemudian plastiknya atau isolatornya ya mitra audio. Sebelumnya saya lupa untuk menambahkan headstring pada pangkal supaya kabel ini tidak bergerak. Saya kupas dulu. Nah, ini paling belakang. Nanti seperti ini. Oke, kemudian ini dipasang isolatornya, plastiknya. Oh, sudah di dalam. Oke ya, selanjutnya saya ukur sekian. Ujungnya kita berikan solder dulu supaya tidak menyebar atau terkelupas. Jadi mudah saat memasukkannya ya. Setelah cukup, kita akan memasang kabel head ini. Kita ukur dulu kebutuhannya ya. Jadi kita perlu membuat lubang pada kulit atau isolator bekas kabel ini yang nantinya akan kita gunakan untuk lubang keluar dari kabel ground seperti ini ya. Kita buat lubang secukupnya untuk jalur keluar kabel ground. Oke ya, kita masukkan kabelnya seperti ini ya mitra audio. Setelah kabel ground ini muncul, maka kita memasukkannya ke dalam lubang ini dari dalam seperti terlihat. Kita coba memasukkannya. Ya mitra audio, setelah kabel ground ini terlihat pada ujung sini, kita tarik ya, kita dorong dari pangkalnya sini, kita dorong. Oke, kemudian kita keluarkan kabel yang ujung warna merah. Kita keluarkan kabel merahnya. Sedikit kita dorong ya, sudah terlihat. Nah seperti ini. Jadi nanti terbentuk seperti ini rekan audio. Kabel ground keluar, kabel inti atau core ada di depan. Nah ini fungsinya untuk apa? Di samping untuk penguat tekukan pada saat
kabel ini dibentuk-bentuk seperti ini nanti pemakaiannya. Pada saat pemakaian ini juga akan sebagai isolator ya. Kita pasang mitra audio, pemasangannya seperti ini, kita perhatikan. Ini saya lebarkan dulu untuk memudahkan. Saya akan memberikan tema pada bagian ya. Setelah timah ini terpasang, maka kita pasangkan ujung yang berwarna merah atau intinya. Ya, kita lepas dulu. Setelah terpasang, maka pangkal dari titik ground ini kita masukkan ke lubang ground seperti ini, mitra audio. Ya. Sudah masuk di pangkal ya, mitra audio. Kemudian kita dorong supaya tertutup dari kabel ground untuk yang core-nya. Kita dorong masuk, kita tarik dari sisi sini ya. Ya, jadi ya, mitra audio, kita tarik di sini. Setelah masuk, maka ground ada di bawah dan ujung dari inti atau core atau plus tertutup oleh isolator ya, mitra audio. Kemudian kita bisa menjepitnya supaya tertutup. Ya, setelah tertutup maka akan terbentuk seperti ini. Jadi kemungkinan kecil akan bersentuhan dengan kabel ground ya. Kita potong karena terlalu panjang untuk titik groundnya. Setelah kita potong, kita solder kembali untuk sisi groundnya. Ya, karena materialnya menggunakan tembaga, maka akan mudah sekali kita untuk mensolder. Dan ini sudah tersambung, mitra audio. Kita rapikan. Setelah terjepit seperti ini ya, kita bisa memasukkan isolasi atau isolator, maksud saya masuk. Isolator ini harus menutup di sini, masuk ya. Ini harus masuk ke sampai ujung. Selanjutnya kita tutup menggunakan casing luarnya. Nah, sudah rapi seperti ini, kita tutup, kita ulir, kita kuatkan. Untuk terakhir kita hanya menutup bagian pangkal dari kabel head tadi, kulit kabel tadi menggunakan isolasi bakar seperti ini ya. Ya, kita masukkan mitra audio seperti ini. Oke, setelah masuk kita dapat membakarnya dengan korek. Jadi seandainya mitra audio ini untuk tambahan, kita bisa menggunakan warna kabel yang berbeda, misalnya merah. Nanti ujung sini juga kita pasang yang satunya dengan merah, jadi lurus. Karena di sini sudah ada indikatornya warna merah, kemudian nanti sebelahnya satunya warna hitam, maka warna hitam sisi kanan akan terhubung dengan warna hitam sisi kiri, jadi lurus ya. Mitra audio, saya siapkan, ini saya bakar
memutar. Ya, satu sisi sudah jadi, mitra audio. Jadi kemungkinan kontak antara plus dan minus sangat kecil. Saya siapkan untuk yang sisi sebelahnya sini, yang hitam. Saya juga akan menggunakan kulit kabel yang berwarna kuning. Saya ukur kurang lebih panjangnya sekian ya, mitra audio. Oke, saya gunakan kulit kabelnya warna kuning semua, tidak masalah, karena pada konektor sudah ada indikator warna ini, hitam, merah ya, mitra audio. Oke, setelah kita potong, kita bisa tarik seperti ini, mitra audio. Kita keluarkan ya, terlepas. Ini nanti bisa digunakan untuk selongsong. Jadi ada fungsi lain dari kulit bekas kabel ya. Urutannya sama pemasangannya. Saya masukkan dulu isolasi bakar seperti tadi, kemudian selongsong, kemudian plastik ya. Kita kupas dulu, ukur kurang lebih sekian ya, kurang lebih kupas. Oke, ujungnya agar tidak panjang kita potong ya. Oke, kita ulir, kemudian kita solder ujungnya supaya tidak menyebar. Cara sama seperti tadi awal mula saya membuat. Kemudian kita ukur lubangnya kurang lebih sekian ya, mitra audio. Saya buat lubang untuk nanti kulit ground. Ini sangat lunak tetapi sangat bermanfaat untuk isolator, sehingga mudah kita menggunakan. Kita lihat dari dalam ya, ini bersih. Oke, setelah masuk kita pasangkan seperti tadi awal ya. Ujungnya sudah muncul. Tugas yang pertama adalah saya harus memasukkan kepala kabel ini ke lubang yang tadi disiapkan seperti ini. Oke, kita akan jepit, tarik ujungnya, kita lihat apakah sudah muncul. Saya siapkan dulu ya, mitra audio. Kabel ground ini kita tarik supaya keluar ya. Kabel ground sudah keluar. Kabel inti, nah ini kabel inti sudah muncul. Kabel inti sudah muncul di sini, plus ini groundnya sudah muncul di sini. Oke, sekarang saya akan memasangnya pada terminal. Sama prosesnya seperti tadi awal saya memasang menggunakan yang warna hitam, warna merah. Sekarang yang warna hitam. Saya siapkan dulu dengan soldernya.
miring mitra audio. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Kabel inti saya masukkan dulu. Ini kurang terbuka. Oke, kabel inti sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan kabel ground ke lubang di sisi belakang seperti ini. Bentar. Belum terlihat masuk. Setelah terlihat masuk, kita tarik dengan ujung tang lancip. Nah, jadi selanjutnya saya akan memasukkan lubang kabel isolator ke dalam dengan menarik. Apabila solder kabel inti kurang matang, maka ini akan terlepas pada saat tarik seperti ini. Ya, mitra audio, saya akan mendorongnya. Saya menarik kabel yang kalau sudah ditarik kuat berarti di dalam sudah menempel. Kita jepit. Tugas terakhir adalah mensolder kabel ground yang sudah kita masukkan ke dalam lubang kabel tadi. Oke, saya akan mensolder untuk titik groundnya. Ya, mitra audio, ini ada sedikit lancip, ini kita potong saja karena bisa melukai dari isolator plastiknya. Oke, setelah dipotong kita masukkan isolator seperti ini. Ya, masuk sampai dengan ujung depan, kemudian kita tutup menggunakan kulit luarnya, penutupnya. Oke, kita kuatkan. Setelah kencang, kita masukkan kembali isolasi ke dalam supaya terbentuk seperti ini. Setelah masuk, mitra audio, kita dapat membakarnya, melingkar supaya merata. Hati-hati kalau tidak terbakar supaya tidak terkena tangan. Ya, ini sudah satu unit stereo. Saya tinggal memasang yang sisi satunya. Caranya sama, cara pemasangannya. Jadi nanti ini akan terkoneksi pada sisi sebelahnya seperti ini. Ada di sini. Oke, mitra audio, saya siapkan dulu. Tetap warna merah ketemu dengan pin merah, karena tadi saya memasang di sini warna merah, kabelnya ketemu dengan soket indikator warna merah. Ya, mitra audio, saya siapkan dulu. Ya, mitra audio, sebelum kita memasang terminal satunya, alangkah baiknya kita ukur kedua ujung ini. Apabila terjadi short atau kontak atau tidak terhubung,
maka kita belum melakukan pekerjaan ini sampai dengan selesai. Jadi masih mudah untuk memperbaiki, tidak membuang waktu dan tenaga ya. Ini sebaiknya kita ukur dulu apakah ada yang short antara plus dan minusnya, ataukah ada yang putus pada jalur plus. Jadi ini yang inti, yang tengah ini semuanya plus, hanya nanti terkoneksi pada stereo kanan dan kiri atau kiri dan kanan ya. Kita ukur dulu, kita siapkan avometernya ya mitra audio. Seperti biasa untuk pengukuran kontinuitas kabel saya menggunakan di posisi bus atau tone, atau rekan-rekan menyebutnya mungkin kontinuitas. Nah, saya ukur dulu untuk yang warna merah, jalur merah antara plus dan min tidak ground, tidak kontak. Kemudian jalur hitam plus dan min tidak kontak. Ground dan ground tidak kontak juga, plus dan min tidak kontak juga. Nah, nantinya kabel ini tidak short atau tidak terkelupas antar masing-masing kabelnya. Sekarang ground warna merah, saya ukur ground warna merah harus menyambung dan bunyi. Oke, terhadap merah plusnya tidak bunyi, plus dan ujungnya oke, ground dan min tidak bunyi, berarti tidak ada kontak. Kemudian yang warna hitam ground ya, ini ada sedikit masalah, ini harus kita perbaiki. Apabila tidak ya, kita lihat ini ada putus di titik ground plus ya. Oke ya, ini ground terputus, berarti ini harus dirapikan ya. Ini sepertinya ada yang rentan dengan atau hampir putus karena kadang bunyi kadang tidak. Saya perbaiki dulu, kemudian nanti saya ukur kontinuitas. Oke ya, sip. Saya perbaiki dulu untuk ground yang warna hitam karena tidak kontinu atau tidak terhubung, bisa jadi rentan, kadang nyambung kadang enggak, atau hampir putus. Kalau digerakkan ini nyambung kadang putus, nah, itu berarti kabel rentan hampir putus tapi belum putus ya mitra audio. Saya siapkan dulu ya mitra audio. Setelah terbentuk seperti ini, jadi kabel warna merah nanti terkoneksi dengan yang warna merah, kabel warna putih nanti akan terkoneksi dengan yang warna hitam seperti ini. Nah, sekarang saya pasangkan dulu untuk yang warna putih ke terminal ini. Jadi lubang ini ground sudah keluar, ini akan masuk. Saya solderkan ya. Setelah masuk, kita memasukkan untuk yang ground dahulu, kita masukkan ke lubang ground seperti ini ya, masuk mitra audio. Oke, jadi posisi groundnya ada di bawah seperti ini. Sekarang saya memasukkan kabel yang selongsongnya ke dalam jalur positif. Nah, ini kita tarik agar jalur positif masuk. Nah, oke,
Kita tarik lagi. Apabila solder tadi tidak matang, maka pada saat kita menarik kabel yang dalam, kita tarik untuk mendorong yang kulit kuning, maka akan terlepas. Sehingga di sini juga sambil kita mengecek kemampuan solder, kita juga merapikan sambungan. Oke. Setelah masuk, ini rapat, kita jepit. Ya, setelah dijepit maka jalur positif akan terlindung oleh kulit. Kita solder yang bagian ground. Kita potong karena terlalu panjang untuk titik groundnya. Ya, seperti ini. Kita tutup dengan solder. Oke. Solder harus benar-benar matang seperti ini. Rekan-rekan audio bisa lihat. Selanjutnya kita tutup menggunakan isolator. Isolator ini harus masuk. Kita tutup dengan ujung kulitnya pada konektor. Ya. Ini kita putar yang kuat agar tidak terlepas. Kita akan memasang yang satunya sebelum kita membakar solder ini. Untuk yang satunya kita pasang kembali. Kita buka dulu. Ya, micro audio. Kita masukkan jalur positifnya untuk channel yang kanan. Ya. Oke, micro audio ada sedikit keluar, kita potong saja. Oh, ternyata belum sempurna, maka kita perbaiki dulu. Jangan sampai mensolder dengan asal-asalan karena akan mempengaruhi dari suara. Ya, kita buat serapih mungkin. Ya. Sip, setelah masuk, maka selanjutnya seperti sebelumnya saya memasukkan ground ke bagian lubang titik ground. Ya. Setelah ground masuk, maka saya akan membentuk dari jalur positif. Kita dorong. Saya tetap menarik yang dalam, saya tarik, ini saya dorong. Ya. Kalau sudah masuk, kita keluarkan titik groundnya. Ya. Kemudian kita jepit. Sebenarnya sederhana atau sepele, tapi kadang hal-hal seperti ini tidak diperhatikan oleh rekan-rekan yang menyebabkan koneksi antar interface terjadi kontak antara plus dan minus yang menyebabkan dengung. Ya, kita solder. Oke. Belum sempurna sepertinya. Ya. Ya, kita rapihkan ujung-ujung yang tajam. Oke. Setelah masuk, kita pasang plastik isolator sampai dengan ujung depan.
kemudian kita tutup ya mitra audio. Setelah tertutup, saya tinggal memasang titik yang akan saya solder. Saya masukkan dulu. Memang agak keras karena apabila kita menggunakan kulit yang terlalu besar, heatsink atau isolasi pakaian terlalu besar, maka tidak akan kuat atau tidak akan mengkerut, menciut secara kuat. Oke, saya bisa membakarnya. Putar. Yang satunya kita putar. Oke, jadi dua sisi sudah terbentuk seperti ini. Kalau diluruskan ya kabelnya, sekarang kita tes menggunakan tester. Seperti biasa kita tester menggunakan chip. Oke ya, kita tes yang warna merah dulu, apakah continue tersambung ujungnya. Kita perhatikan rekan-rekan, ujung oke, menyambung, ground menyambung, ground dengan plus tidak ya, tidak kontak ya, bagus. Untuk yang merah, sekarang untuk yang hitam, titik positifnya oke, tersambung, groundnya tersambung, ground dan plus tidak kontak ya, berarti layak dan selesai. Jadi koneksi RCA unbalance sudah siap ya mitra audio. Saya kira cukup untuk koneksi RCA ini. Jadi masih membahas untuk koneksi unbalance. Untuk koneksi balance sudah saya upload video-video sebelumnya. Sekarang saya akan membahas untuk koneksi unbalance. Kemudian nanti ya, saya akan menggunakan koneksi balance to unbalance atau sebaliknya. Salam audio dari Anton Mitraka.